it out, woi. Ada 5 list tinggal di play. Musik, film, apapun semua oke. Duduk manis, hey, pasti stay. Let's go, say hooray. Di play, semua oke. Pasti stay. BCL. Ganti-ganti terus. Jadi nih ada Odi. Jadi dua nama cowok boleh diganti. Boleh diganti. Nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Tapi nama yang ini ganti. Ya besok mungkin ada Ujo. Ada Ujo, ada Odi, ada Chico Jericho. Kan cowok lagi. Gue terlihat ganteng. Dan kita mengajak semua pemirsa di seluruh Indonesia karena TVRI lah yang bisa menjangkau tempat-tempat di pelosok di Indonesia dimanapun untuk menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Nggak boleh ada yang miss. Dan yang pasti tidak saja ada kita bertiga, tentu saja ada sahabat kita Stereo Band. Dan ini pepaya mangga pisang jambu. Ini mah nggak ada habisnya. Ya, dan pemirsa di rumah kita sekarang katanya mau ngebahas soal sosial media. Jangan terlambat kan. Sosial media. Ini bakal sampai kapan ini kayak gini? Tapi gua mau tanya, Tik, kenapa kan biasanya kita ngomongnya sosial media, kok sekarang sosial media? Ya karena yang namanya penggunaan sosial media itu bisa juga membawa sial. Iya. Contohnya misalnya? Biasanya nih orang-orang yang suka sok-sokan, ya sok-sokan di sosial media, akhirnya ujung-ujungnya malah jadi sial. Tadinya ngosok malah jadi sial. Banyak kan yang begitu kan? Contoh ya, ada anak kecil mukulin temennya, tahu-tahu kantor bapaknya ikutan kena semuanya. Ada. Ya kalau dari dulu tuh banyak yang suka pamer-pamer. Sekarang udah nggak bisa sok-sokan pamer. Bisa-bisa ujungnya sial. Bener. Diperiksa, ya kan? Contohnya ada seorang ibu yang baru pulang haji, totonya dia gini. Ya kan? Totonya diperiksa KPK. Ya, pokoknya pulang dari manapun tuh nggak boleh gini-gini. Kalau bilang halo tuh harus gini, halo, bukan halo. Kan gitu ya? Tapi kalaupun emang nggak bawa apa-apa, masa kita gini-gini ya? Yang pasti hari ini tidak saja kita bertiga dan juga teman-teman dari Stereo, nggak usah pakai musik ya tahan. Baru gue mau teman-teman dari Stereo. Ada seorang cowok ganteng, suaranya bagus yang ingin kita ajak sebagai bintang tamu kita hari ini, the one and only Stefan Pasaribu. Stefan, selamat datang. Taksi udah dibayar? Jadi di mana deh? Dia langsung gini. Di Halu. Lo barusan nanya kan, taksi udah dibayar. Jawabnya langsung, nunggak. Artinya udah. Oh jadi kamu nunggak ya? Beda, nunggak itu udah. Jadi udah inang udaku, bison, malamoti kita sudah. Iya. Don lele-mu. Lele. Marta Rombo. Ini TVRI Sumatera Utara. Ini rating dan sharing di Sumatera Utara langsung naik. Tapi senang banget ada Stefan di sini. Saya juga senang banget, terima kasih. Stefan itu dari asli dari Medankah atau lahir di Jakarta sebenarnya? Aku perantau. Oh, perantau. Anak rantau. Coba lahir kayaknya di Toba nih kayaknya kayak gini. Belum tentu. Lo kayaknya Sumatera Utara cuma tahu Medan sama Toba ya. Bukan, aku di Padang Sidimpuan. Padang Sidempuan. Tus yang muntus barak Padang Beda. Padang Salak, beda. Maaf salah. Karena gue nggak tahu lagunya, gue udah gini-gini aja. Yuk, biarin mereka berdua ngobrol, kita pulang aja kali ya. Boleh orang Jember boleh ikut ngobrol. Padang Sidempuan ya. Udah berapa lama di Itulah Jakarta? enaknya Indonesia ya. Iya, betul. Banyak. Udah berapa lama di Jakarta? Dari 2013, berarti 10 tahun. 10 tahun. Oke. Waktu dulu
pindah ke Jakarta itu memang ingin bernyanyi atau apa? Oh, waktu itu memang aku kuliah awalnya ke Jakarta. Oke. Sekalian memang dari kecil itu pengen jadi penyanyi. Jadi ke Jakarta lah gitu. Iya, orang Batak ya harus Iya. nyanyi ya. Karena orang Batak itu apa yang dipegang teguh adalah omongannya gitu. Jadi Kalau udah omonganku niat pengen harus- jadi, ya omonganku pengen jadi penyanyi. Dan oke, aku sempat baca ya, orang tuanya keduanya adalah emang guru musik ya. Mama guru musik. Oh. Bapak suka musik juga. Suka musik Ya. juga, pantesan langsung. Mereka kolaborasi ciptain aku. Makanya karena Ciptain aku. karena Mamah ya guru musik. Iya. Sekarang kita ajak ngomong tentang sosial media ya. Ya. Nah, ini buat para penggemarnya Stefan, sabar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan tentunya kita akan minta Stefan nyanyi. Tapi sekarang kita lagi ngebahas tentang sosial media. Sosial media. Nah, jadi kali ini playlist kali ini tuh kita punya jajaran atau list atau playlist lagu-lagu yang berhubungan dengan sosial media. media. Dari masa ke masa. Oke. Yang ada- pertama apa, Odi? Ya. Tididit, sweet martabak. Begitu bunyinya, kalau punya pikir bikin senang, kalau bikin resah, kalau bikin marah. Tirit, begitu berbunyi, tirit, tirit, begitu bunyinya, kalau punya pikir bikin senang, kalau bikin Nah, Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih, Stefan kejamanan nggak atau tahu nggak ada pada zamannya sudah ada atau belum? Ini kan bicara soal Gadgetnya. pager. Gadgetnya. Pada zaman itu ya. Pager nggak pernah ngalamin nggak punya ngalamin pager? nggak pager? Kalau pager sih belum sih. Belum ya. Itu Tapi, yang depan tapi rumah. pernah denger. Pernah dengar, ya, pernah. tentang Tapi pager, lihat ya. di Ya. berita apa. Oke. Tapi kalau itu belum pernah. Nah, ini di zaman itu tahun 2000 berapa itu ya? sebelum 96. sebelum 2000. Oh, emang sebelum 90-an ya. Jadi si Sweet Martabak ini karena orang-orang di mana-mana pakai pager, dia bikin lagu tentang pager. Kalau pager sendiri di coba Pager jelasin. itu adalah sebuah Kayak benda gimana? ya, di mana benda ini sebenarnya kita cuma baca. Jadi kita Oke. cuma baca, mungkin buat pemirsa di rumah yang nggak tahu, yang belum tahu nih ya, bahwa pager itu adalah sebuah tempat. Tadinya gede, ada yang gede, Betul. lama-lama jadi kecil, ada tulisannya. Itu tuh tulisan itu datang. pulang. Betul. Bisa gitu. Tulisan itu tuh datang dari operator. Oke. Ya, kita nelpon ke Kita operator. nelpon operator dulu. Untuk Nah, ID, biasanya nomor kita tuh sekian-sekian. yang punya pager punya ID, bener. Jadi misalnya kamu nomornya 8766. Nah, aku mau kirim ke 8766. Stefan cepet pulang ke rumah, ditunggu di rumah. Nanti kamu akan drrrr. Stefan cepet pulang, ditunggu. Oh, kayak SMS ya. SMS, betul. Tapi harus melalui operator. Biasanya karena nggak banyak karakternya, kalau misalnya yang Disingkat. pacaran disingkat imu, inu, ilu. Apa tuh? I miss you, I need you, I love you. Bener. Iya kan? Jadi sampai si mbaknya kayak gini. Oke, baiklah saya ulang inu 3 kali. Iya bener. 3 kali bener. Nah langsung ya, kalau tadi kita udah tidit dengan pager, tidit ngomongin Tidit. pager. Ya. Kali ini ada T5 ngomongin MIRC. MIRC. Raja cantik, punya gebetan namanya Putri. Bikin Ramli bilang oh aye, Ramli raja cantik. Si Ramli raja cantik, punya gebetan namanya Putri. Bikin Ramli bilang oh aye, Ramli raja. Nah, Itu apa? sekarang aku mau tanya lagi sekarang. Kalau Steven ngalamin juga nggak yang namanya chatting pakai MIRC ini? Aku nggak ngalamin. Nah, kita pulang aja yuk. Kayaknya bintang tamu deh. Kayak gini, itu tuh dulu kalau sekarang adalah kayak kita WhatsApp ya. Oke. Kalau dulu pakai Disentik. bukan belum udah internet komputer, juga. apa sih, internet, Pakai jadi ngobrol. internet itu tapi nyambungnya lama dulu. Iya. Iya kan? Iya. Bunyi tunggu bunyi gitu kan? Nggak tahu juga. Tahu. Maksudnya lama gimana? Lama koneknya. Iya. Karena kan dulu masih belum secanggih sekarang. Oke. Apa yang namanya Internet internet Jadi itu. kalau pengalaman aku main MIRC itu selalu harus ke warnet karena di rumah belum ada internet. Internet, Jadi betul. nanti buka aplikasinya langsung keluar tuh
Nanti kita pilih kan salah satu ya. Nih misalnya ada si A nih kayaknya menarik nih namanya apanya, klik gitu kan. Halo. Halo, gitu nggak kenal. Bukan, ngetik apa sih kayak chattingan, ngechat. Halo dibalas besok gitu kan. Lama juga. Kelihatan mana yang online gitu kayaknya kelihatan deh. Terus iya. nanti dia, nah kalau tadi ada imu, ilu, sekarang ada ASL. ASL, PLS. Age, sex, location, please. Jadi kamu tuh siapa? Umur berapa? gitu. Di mana tempatnya? Oh itu kayak aplikasi swipe yang sekarang itu ya? Iya. Tapi kan zaman dulu tuh kebanyakan teks ya, nggak ada yang ketemu. Nggak ada. Nggak ada yang gitu. Tapi akhirnya makin kesini ada Iya. seorang penyanyi yang teman kita juga buat lagu judulnya Online. Psychoji. Yang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online. Dari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Makan siang pun aku cari sinyal wifi. Mengapa ku kecanduan? Kalau yang ini udah nggak perlu dijelasin lagi ini apa. Dia tahu. Karena Stefan juga tahu. Coba nyanyi sedikit. Boleh nggak stereo? Nah. Berdiri. Siang malam ku selalu pasang earphone denger lagu untuk online. Cari dan keyboard beradu, pasang lagu untuk online. Hey. Bangun pagi-pagi. Kerasa tidur. Asik. Ini kenapa? Iya. Ini Tadi kamu kan keren banget. Nyanyinya online ya, nggak usah nyambung jadi keras sakti. Itu beda lagi. Soalnya mirip vibe-nya. Iya, makanya sama. Kalau dulu orang rap pasti kesakti. Udah mulai ngerti. Udah. Iya, baru Online. sekarang udah pakai online. Iya. Nah, tapi ternyata ada satu band ya. Nah, ini nih band ini nih. Ya, band ini sebutannya adalah band Hah? Nyengir. Oke. Nyanyi dengan Facebook. Facebook. Yang ku berikan cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya tapi separuh hati ini. Kalau Facebook punya nggak? Punya. Punya, Bahkan ya. sebelum itu ada Friendster. Iya. Oh, dia kenyamanan Iya, Friendster. masih kenyamanan Friendster. Itu loh yang kalau billing ada lumba-lumba tuh. Kan kita pakai 3 jam bang gitu. Dengerin lagu bang gitu kan. Dulu aku kalau di warnet itu dengerin lagu Project Pop terus loh. Benar. Aku bilang sama bang Project Pop bang gitu. Apalagi ingatlah hari ini aku suka banget. Pantes waktu itu kita pernah pergi ke warnet. Udah bang, nggak usah masuk. Lagunya udah sering. Karena dia dengan pengakuannya, udahlah di episode ini semua buat dia aja lah honornya. Tapi gini, kan sekarang udah ada Instagram, ada TikTok, ada Ada, macam-macam. ya. Tapi orang-orang yang dulunya punya Facebook tetap mempertahankan walaupun udah nggak terlalu aktif. Iya. Kamu juga gitu nggak? Masih, tapi udah agak jarang. Tapi aku update karena teman-temanku itu banyak di Facebook. Jadi aku pengen catch up sama mereka. Biasanya ibu bapak kita juga Sama, mainnya lebih banyak di Facebook. Biasanya yang paling lucu ya, kalau ibu-ibu nih ya, kalau foto lagi di pesta tapi mukanya full. Lagi di pesta nih, gini. Di pesta gitu. Terus lagi di gunung, lagi di rumah teman tapi mukanya semua. Iya bener. Pasti ibu kamu gitu ya? Iya. Sama. Aku lagi di Paris. Tapi nggak kelihatan. Iya, itu mirip kayak kalau ibu-ibu lagi telepon tapi nanti kau ke kiri. Iya. Karena nggak kelihatan. Atau gini, video call tapi diginiin. Iya. Karena nggak kedengaran. Kalau di mana? Gambar kuping ada itu. Nah, ini yang kelima, ini judulnya Sosmed Cinta. Ini karya dari Cameo Project. Sebenarnya ini adalah lagu untuk iklan layanan masyarakat yang juga sering diputar di TVRI ini. Ini bercerita tentang sosial media. Oke, kita lihat ya. Kita coba Sosmed lihat. Cinta dari Cameo Project. Udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Dhani ya di situ tadi. Bukan ya itu. Bukan. Tom Cruise. Nggak, tapi yang pasti itulah tadi lagu-lagu yang bercerita tentang atau berisikan bertemakan tentang sosmed dari sepanjang masa. Dan habis ini jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi, kita akan bahas segala sesuatu masih tentang sosial media ini. Apalagi balik lagi setelah yang satu ini ya. Hi, saya Rachel Cook, Consular Diplomacy Public, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. I am pleased to congratulate TVRI on your 60th anniversary. We are proud of the ways we have collaborated together to strengthen the partnership between our two countries. And I look forward to many more years watching you inspire Indonesia and the world with your engaging, informative, and educational programming. On behalf of the U.S. Embassy, congratulations again, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Boyz II Men, grup vokal R&B asal Amerika ini dikenal dengan harmonisasi dan lagu-lagu baladnya. Kenangan Masa akan hadir dengan lagu hits Boyz II Men bersama Hani Patikawa, Matthew Sayers, Charlie, Ferdi, Patra, iringan musik, Blackline, dipandu host Ola Rosa. Kenangan Masa, Senin 28 Agustus 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Alunan lagu dan irama suling yang asik bersama penampilan bintang dangdut pilihan. Mari bergoyang dan bernyanyi di acara Gendang Generasi Dangdut setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alunan lagu dan irama suling yang asik bersama penampilan bintang dangdut pilihan. Mari bergoyang dan bernyanyi di acara Gendang Generasi Dangdut setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Kasian deh lo. Tadi gini aja deh untuk pemirsa, kalau punya ide ya, boleh kasih ke kita ya. Tapi playnya gini kurang memuaskan ya, kasih ide lah, jangan gitu gerakannya. Tapi playnya udah benar, katanya kan play tuh gini. Gini gitu. Enggak. Coba kalau kasih ide gimana? Kan list kan nyatet. Ya. Playlist. Playlist. Benar. Oke. Jadi balik lagi di Playlist. Nih, dapat saham nih
nih dia nih. Iya, emang ide boleh lah, boleh. Dan kali ini Project Pop masih bersama Stefan Masaribu dan juga Stereo Band. Stereo Band. Berarti kalau ada stereo ada mono berarti ya. Kalau tadi kita udah ngomongin masalah lagu-lagu yang berhubungan dengan apa ya? Sosial media. media. Kali ini kita ingin mengajak semua yang ada di rumah untuk masuk ke lagu-lagu daerah Yang viral di sosial media. sosial media. Yes. Ya, kita akan lihat apa saja lagu-lagu itu. Nah, yang pertama ini kita lihat dulu ya, ada Ngopi Maze dari Happy Asmara. Cicilan ngopi-ngopi masih umat mikir tagihan ngopi-ngopi masih umat mikir cicilan ngopi-ngopi masih ngopi masih Nah, ada gayanya. Ada gayanya yang juga jadi viral di TikTok. Kita coba. Kita semua hafal dong. Stereo. Dewa. Ada penonton bayaran ada di sini nih. Kalau giliran joget dia pasti datang. Coba ya. Nah. Emang iya ya? Kak Yosi bakal datang kalau nyanyi. Coba. Ini acara Bebas. Oke, kalau tadi kita sudah melihat Happy Asmara yang ternyata ketika nyanyi itu gayanya begini. Iya, bener nih. Gue kayaknya kalau disuruh nyanyi kayak dia nggak bisa tuh, lutut udah bermasalah. Dan kali ini nomor 2 ada siapa, Odi? Ada terpesona Samuelita Katelide. Oh, ini juga ada kayaknya nih. Aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Aku ngeliat mereka ingat jemput bapakku kalau kayak gitu. Aku tadi mau bilang. Kenapa? Kayak Kalau aku jemput bapak-bapak bapakku, kita, pasti lagi nyanyi kayak gitu dia. Jadi kalau ditanya, itu cowok-cowok kalau nongkrong ngapain aja sih? Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Kita tuh bahas apa sambil nyanyi udah. Jadi pantas orang suku Batak itu memang suaranya bagus-bagus karena nongkrong pun nyanyi. Ya gitu deh. Itu kan ini ya, ada gayanya ya. Kalau itu dipakai sama ini ya, tentara ya. Torpedo. Ya, betul. Itu kan gitu Iya. ya. Benar. Sama kayak itu. Nah, yang berikutnya, Odi. Ya. Nah, yang ini kesayangannya Cipong nih yang Nah, ojo dibanding ke Farel Prayoga. ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke ya mesti kalah ya aku ya ora mampu wong sakuatku mencintaimu. Kalau di situ ada Farel Prayoga ya. Ini bentuk gedenya tuh dia tuh. dia ada banget nih. Suaranya dia tinggi banget ya. Mencintaimu.
Oh iya ya, Yosi. Barusan kita joget tuh orang itu nggak ada ya. Yosi itu harus yang gini gitu. Ini emang salah banget ya. Contohnya suara dia, pas dia main suara dia tinggi. Oke, yang keempat ada siapa, Stefan? Ada siapa? Ada Runtah dari Dul Sumba. Tulis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Jika nama ngarasa asa aing hade rupa kang itu berjamang bisa maju asa saha tungtungna jadi cilah. Untung kita tuh nggak ada yang cantik, kita di sini ganteng-ganteng semuanya. Ada. Kalau butuh yang cantik, ada nih di nomor yang berikutnya, nomor 5 ya. Ada Care Bebek dari Jegek Bulan. Oh, oke. Aduh sakit hati ini, sakit hati. Jujur dia yang beli, aku masih sangat mencintai. Kira-kira artinya apa ya? Kalau aku artiin sih kayaknya Jegek tuh cantik ya. ngobrol-ngobrol janji itu kayaknya dari tadi ya. Ngobrol janji. Kirain memang dia perusahaan bebek gitu, Care. Care Bebek ya. Itu tadi aku bacanya Care Bebek. Peduli bebek. Bahasa Inggris kau. Tapi kalau kalau ngomong sama Stefan ya, kalau harus memasukkan lagu daerah yang bisa ngetop di sosial media, kira-kira lagu Iya, apa nih? betul. Dari Banyak band sih. boleh. Tiga. Kalau Tapi nggak harus joget kan? Nggak harus. Pokoknya kira-kira ini coba kalau dari Batak apa yang kira-kira masih bisa. Anak Medan. Kalau mau joget ada. Judulnya Sinanggar Tulu. Oh. Sinanggar Tulu, atulo. Sinanggar Tulu, atulo. Sinanggar Tulu, atulo. Ini. Oke, karena pakai mic ulangin. Tuh agak Sinanggar Tulu, atulo. 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 Kita masukin gaya-gaya yang ada di TikTok tadi gitu. Iya. Terus gitu. Apa lagi ya? Ini Jadi gue punya band yang enak nih. Gue punya band yang enak, bisa kayaknya. Oh, ada band lain yang lebih Mono. Oke. Jadi sound lain. Oke, jadi itu adalah lagu-lagu yang viral, lagu-lagu daerah yang viral di sosial media dan itu tadi beberapa contoh. Tapi aku benar-benar pengen sih lagu Saya Anju Mau itu bisa viral karena itu lagunya bagus Apa sekali isinya. Saya Anju Mau. Saya Anju Mau tuh artinya Itu misalnya itu banyakan pasangan. Jadi ketika kamu ngambek, kamu harus ngomongnya dengan baik, di anju apa sih namanya, kayak dirayu. Jangan marah dong Bahasa Sunda tuh diogo. Iya, diogo. Kan soalnya pasangan sekarang itu banyak banget yang apa ya, kalau berantem itu malah kenceng-kencengan. Padahal mereka nggak tahu kalau ketika kita marah, dihadapi dengan marah nggak bakal ada habisnya. Bener sih, kalau kita ngedenger dari senior, kita tuh Enggak, pasangan sekarang. kebalik. Tapi sama nggak sih gaya pacaran gen dulu sama gen sekarang? sama sih, tapi kalau sekarang kan kirim-kiriman WhatsApp atau apa. Dulu merpati pos. Bener, dulu pakai surat. Iya, Nggak bener, bohong, tapi pakai bener. surat, tulis, masukin amplop, pakai perangko, kirim. Tapi karena itu ketika bertemu akhirnya saling menghargai. Rindu. Nah, itu saling rindu gitu kan, saling sayang karena mungkin belum siap kehilangan gitu ya. Iya. Kayak tahu ya judul lagu itu ya. Itu juga katanya viral ya di TikTok ya. Puji Tuhan waktu itu sempat Itu tahun viral. berapa? 2020. Oh 2020 pas pandemi. Pas lagi Single itu. Terus waktu itu ada tragedi pesawat jatuh. Oke. Iya, terus mereka pakai lagu itu karena menurut mereka belum siap
kehilangan orang-orang yang ada di pesawat itu. Iya. Padahal sebenarnya lagu itu sendiri bercerita tentang pacaran atau emang universal aja? Jadi universal, tapi memang aku dedicate untuk bapakku juga. Oh gitu. Bapakku udah meninggal, udah dipanggil Tuhan. Terus aku pengen nyanyiin lagu itu buat bapakku. Oh gitu. Makanya aku waktu proses rekaman sama Mas Ifnat waktu itu, dia bilang, abis aku selesai nyanyi, dia bilang, enggak, ulangi dulu buat kamu masuk ke dalam lagu ini. Ya udah, aku dikasih waktu buat mikirin bapakku, benar-benar sedih banget. Terus aku nyanyi. Makanya menurut aku apa yang disampaikan dengan hati akan sampai ke hati orang lain. Amin. Betul. Wow. Sampai akhirnya memang lagu ini sering dipakai untuk latar belakang orang-orang yang kehilangan. Orang sering pakai soundnya buat kehilangan, meninggal. Bahkan lama-lama jadi yang sedih aja belum kehilangan gitu. Iya sih, benar. Wow. Kita reminding sedikit lagunya kayak apa? Boleh dong, boleh. Bagian yang sering dipakai di TikToknya. Oke. Belum siap diriku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Aku jadi ingat bapakku juga loh. Ya ampun. Kayaknya bapak-bapak kita udah ngumpul semua di sana. Ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya. Abis ini kita ketawa-ketawa lagi, senang-senang lagi. Kita masih ngebahas soal sosial media dan masih ada Stefan dan Stereo akan nemenin kita. Abis ini. Alunan lagu dan irama suling yang asik bersama penampilan bintang dangdut pilihan. Cinta karena diriku untukmu seorang. Mari bergoyang dan bernyanyi di acara Gendang Generasi Dangdut setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ruang ekspresi para musisi, perpaduan improvisasi dan permainan melodi yang khas, menampilkan bintang tamu jazz pilihan. Jazz Corner setiap Selasa pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu yang rumah yang ini. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Rumah Musik Indonesia. Sayang bantu aku Performance keren, jatuh jauh dalamnya cintamu. Kereta kita bintang tamu ternama, segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah.
Suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik-baik saja. Rumah Musik Indonesia setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sudah kau buang waktu percuma. Stay. Ya pemirsa TVRI, kita balik lagi di Play. Itu tadi listnya tuh yang bikin Stefan. Jadi 50%, 58%. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, tentang sosial media, kita pengen ngobrol sama Stefan nih ya. Iya. Nah, itu tadi sebelum di segmen ini, Stefan menyanyikan sebuah lagu Belum Siap Kehilangan ya. Iya. Itu adalah single pertama ya. Itu adalah single pertama. Itu nulis sendiri. Itu aku tulis sama Ko David. Terus ada Kang Adi juga yang buat awalnya. Ko David Noah. Noah. Oh, oke. Terus ya udah selesai itu waktu itu ada beberapa yang diubah kata lirik sama nada gitu. Gimana biar worship banget gitu. Emang kalau boleh tahu sebelumnya gimana liriknya? Bukan nadanya sebenarnya kayak gini awalnya. Ternyata belum siap aku kehilanganmu, belum sanggup untuk jauh dari dirimu. Cuma Ko David bilang, enggak, Stefan itu harus nembak suaranya. Jadinya jadi seperti apa? Jadinya, nyata belum siap aku. Hajar ke atas. Nah gitu, jadi karena menurut dia sayang kalau aku nggak ngegunain teknik vokalku gitu. Yes. Makanya kalau dua musisi udah ketemu benang yang sama dengan lukisan yang sama pasti menghasilkan karya yang bagus. Dari cara dia ngomong aja ya, dengan benang yang sama menghasilkan lukisan yang sama, emang seniman ya. Nah itu tadi single pertama. Nah ini rencananya nih emang mau ngeluarin single per single atau emang mau rencananya mini album atau nanti akan ada album? Oke, jadi aku itu di label yang sekarang itu udah ngeluarin 5 lagu. Oh udah 5 lagu. Terus aku lagi mempersiapkan di tahun ini itu EP. EP itu isi berapa? 6. Awalnya aku pengen full album sama lagu yang 5 sebelumnya. Tapi aku berpikir lagi gimana kalau aku EP aja biar nuansa baru dengan tema yang baru. Gitu. Karena aku pengen albumku itu bisa berdampak bagi banyak orang gitu. Jadi relate sama hati mereka, biar mereka itu kalau misalnya susah mengungkapkan dengan sesuatu bisa mengungkapkan dengan albumku gitu. Itu ya semuanya ya. Gua banget gitu ya. Kalau orang denger, nih gua banget. Ini gua ini. Jadi kalau mau putus pun nih dengerin aja nih. Gua males banget. Oke, kita balik lagi ya pemirsa, masih ngomongin tentang sosial media. Nah, ini kita sekarang mau ngomongin film-film yang bercerita atau punya nuansa sosial atau social media di dalam ceritanya. Ada film apa aja, Ots? Ada Susah Sinyal tahun 2017. Kita lihat. Iya deh lo, ikut audisi-audisian gitu, udah isinya kak. Emang perlu? Hujan turun lagi. Ellen, usahakan ngerti maunya Kiara tuh apa. Anaknya judes gitu, saya gimana mau ajak ngobrol, Ma? Maaf, aku tuh lagi fokus benerin radio. Kalau jadi Sinyal ini adalah film karya dari Ernest Prakasa ya, diperankan oleh Adi Nia Wirasti dan juga anakku Aurora Ribeiro. Ini kan kenapa dia disebut Susah Sinyal nih? Karena mereka tuh kalau secara harafiahnya mereka pergi berlibur ke sebuah pulau Timur, dan di sana emang susah sinyal. Anaknya kan main di sosial media terus, tapi kalau misalnya implisitnya adalah susah sinyal antara ibu dan anak. Komunikasinya nggak nyambung. Tersirat berarti. Tersirat ya. Dan film ini juga menariknya adalah tidak saja lucu, tapi ternyata dalam banget ya. Mengenai keluarga, hubungan ibu dan anak. Benar deh. Makanya kalau di keluarga tuh nggak boleh susah sinyal. Salah satunya nggak boleh kebanyakan main sosial media. Ya kan? Waktunya ngobrol ya. Benar.
keluarga tuh harus perfect, jangan kayak film ini. Yang kedua nih kita lihat ada film Imperfect tahun 2019. Iya, bubur lagi ya. Nah, ingat lemah. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo gimana aja tuh dikatain hamil, ntar kalau gue protes bilang baper. Laura, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantik ya mereka. Langsing, putih. Hari yang cantik itu gampang, yang susah benar. Kalau film ini ya, gue ingin mempertanyakan hubungannya dengan sosial media apa. Tapi biasanya gini Jo, kalau gue bilang ini kan bully-bulian ya. Iya. Kan di film ini tuh si maaf kata digambarkannya dengan badan yang besar, dia sering dibully. Iya. Gitu. Di sosial media. Di sosial media dan juga di media di sosial kehidupan. Dulu gitu. Kalau kita kalau belum sampai celah-celahan itu belum akrab. Betul sih, betul. Gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak sekali batasan bahwa nggak boleh tuh ngomong, nggak boleh ini gitu. Dan dulu kayaknya ngomong, botak lu itu biasa gitu. Tapi jadi dampak negatifnya menurut aku zaman sekarang itu jadi mentalnya itu lemah. Karena kalau dijudge langsung turun, Padahal kita tuh harus fight gitu. Udah kita manggil Mas Stefan aja ya. Terserah. Tapi aku pengen akrab. Si sayang. Dan kita langsung masuk ke playlist kita. Kali ini adalah film berikutnya. Film ini adalah Hati. Kenapa sepikiran? Terus kapan rabimu? Rabi anakku, bayaramu piro le? Tapi desain iki kekarepane Joko iki lho, Bu. Kok gendeng tak, Jok? Kok pikir iki sewanya mencelok kono mencelok kene? Surprise. Awak playboy yo, merah mato ae bare itu. Do iku. Mas Fadli suka ya karo aku? Loro hati, sakit hati. Ini harap dimaklum ya. Jadi salah ya, tadi bukan Lara Hati tapi Loro hati. Harap dimaklum karena ya hati. Ya. Yang ngomongnya orang Sunda ya. Iya, loro hati berarti artinya ada dua. Sakit hati. Sakit hati. Beda Jawa itu Bukan juga. loro. Kalau orang Jawa tuh ada beda sedikit sama tapi beda artinya. Loro sama loro. Loro itu sakit, loro dua. Gitu. Ada juga roro jonggrang. Ada kalau orang Jawa bilang wedi sama wedi. Wedi itu pasir, wedi itu takut. Wes tak coba ngelek jenenge saka atiku. Oh, coba dibanding-bandingke. Bukan itu lirik lagu sebenarnya. Sangat lu bisa bahasa Jawa. Ya, jadi Loro Hati itu tadi film Bayu Skak juga termasuk film yang bercerita tentang sosial media. Yes. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Dan berikutnya ada Star Syndrome. Star Syndrome. Ya, Star Syndrome ini adalah film karya dari Soleh Solihun. Iya. Ya. Jadi Soleh Solihun ini bercerita tentang apa, Jo? Jadi memang Soleh Solihun kali ini memotret seorang penyanyi yang udah dulunya sih ngetop, sekarang udah nggak ngetop lagi, berusaha untuk comeback, untuk kembali ke belantika musik, tapi dia nggak tahu bahwa sekarang tuh bahwa ada semuanya media. berbeda gitu. Iya. Ada sosial media itu penting banget, orang harus banyak like, banyak share juga karya-karya dia gitu. Iya. Pintunya banyak sekarang. Yes. Tapi ini seru banget ya untuk bisa menggambarkan karena digambarkan di sini si penyanyinya atau si pelakon utamanya itu kalah sama adiknya lebih ngetop di sosial media. Gitu. Jadi sebenarnya emang intinya kalau di zaman sekarang nggak bisa nggak pakai sosial media gitu. Emang bener juga kan, kita kan emang nggak bisa mengabaikan sosial media begitu saja. Kalau ini digunakan dengan baik nih bisa. Betul. Bagus, ngebus kita. Contohnya sekarang yang tahu deh sosial media yang dipakai sama Stefan apa? Instagram, TikTok. Ada yang baru juga tuh Threads. Threads. Instagram berapa followersnya? 404. Oke, 404.000. Oke. TikTok 802 kalau nggak salah. 802.000. Oke, kan? Iya. Itu benar-benar nolong banget untuk bisa lebih dekat sama pendengar dong. Banget. Kalau nggak ada TikTok dan Instagram, sosial media yang lain, mereka mungkin nggak tahu laguku. Iya. Oke. Nah, kalau YouTube punya YouTube punya. channel. YouTube channel. Nah, waktu akhirnya kan kalau nggak salah Stefan nih kemudian dipinang oleh Musika ya. Betul. Sebelum dipinang oleh Musika itu banyak nyanyi apa?
Cover, aku awalnya cover. Di YouTube. Di YouTube. Sosial media. Sosial media. Jadi gini, kita itu kan harus melihat kesempatan yang ada dan harus mengikuti dan harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Makanya kalau kita ketinggalan, zaman nggak bakal nunggu kita, tapi kita yang harus ngejar zaman. Oke. Harus ikut terus. Keren banget. Gitu. Oke, kita masih punya juga banyak hal yang mau kita bahas seputar sosial media. Dan mungkin juga pemirsa pengen kenalan sama anggota Stereo Band kita. Jadi jangan kemana-mana, habis ini ya. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu dari rumah yang ini. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Nah, kan? Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pemilu yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Coba. Balik lagi di Playlist. Hampir gua lupa gini. TVRI udah punya nomor rekening aku kan? Kita masih ngobrolin seputar hal-hal sosial media ya, sosial media. Nih kalau tadi kan Stefan cerita itu lagu Belum Siap Kehilangan viral ya. Iya. Kita kalau Project Pop punya sesuatu yang viral nggak sih di ini? Ada sih, jadi deket-deket kita. Akhirnya gini, ketika pandemi, jadi akhirnya kita main TikTok juga dong akhirnya. Ternyata kita walaupun ada adminnya, bukan kita langsung ya. Iya. Nah, kita tuh memotong atau menyanyikan kembali lagu Marah-Marah waktu itu. Marah-marah itu nggak perlu. Lo dulu minta maaf. Gitu. Lagu Project Pop. Iseng aja, pokoknya mendapatkan respon yang lumayan baik, lumayan saja. Yang kita tidak sadar adalah setelah itu ternyata banyak orang mengcover gaya bernyanyi itu, menyanyikan kembali gitu, lip-sync gitu loh. Ternyata kalau misalnya sekarang kita bawain, ya udah kita nyanyinya bukan aku menuju Tika menuju Odi gitu loh, tapi kita ke penonton. Dengan penonton. Jadi saut-sautannya penonton misalnya. Lo dulu minta maaf. Lo dulu minta maaf. Seru banget. Iya. Oh gitu. Iya. Aku pengen nonton dong. Oh ya. Ada tiketnya nggak? Iya. Nanti kita ajak. Betul ya? Iya benar. Di minggu depan ya. Tapi itu seru loh kayaknya ini tiop-tiopnya ya. Iya. Jadi ternyata adalah kesempatan kayak gitu. Terus satu lagi adalah yang waktu itu kita nyanyi apa? Kita pernah main di satu eventnya itu waktu pandemi, kebetulan kita harus online ya, Zoom, pakai pokoknya online lah. Jadi kita main di Indonesia, satu lagi di Korea ya. Kebetulan waktu itu bintang tamunya BTS. Oh, oke. Gitu. Nah, kita nyanyi lagu Project Pop dong. Tua Gapat POP. Nah, karena ini kita manggung dengan BTS juga, penontonnya tuh nggak cuma orang Indonesia dong, orang Korea juga pasti. Iya. Mereka juga nonton kita manggung juga, mau nggak mau kan?
Sampai mereka penasaran kalau nggak salah BTS yang nanya ya, POP Gogo itu ini apa orang fans fansnya. Mereka nyanyiin POP Gogo itu apa? Jadi terus mereka penasaran. Ya dan kan penggemarnya BTS itu kan gila-gilaan ya. Langsung itu yang berlapis-lapis terus gitu. Kita mah seneng aja ikutan. Sama waktu itu juga pernah bintang tamunya BTS terus kita nyanyi yang bagian aku gitu ya. Jika BTS jadi pacarku. Langsung tuh yang army yang iya bener juga ya bisa lagu. Tentara tapi pakai baju ungu ya. Jadi gitu. bermain ya di situ ya. Nah, tapi yang pasti yang sampai sekarang masih heboh itu adalah ketika kita nyanyi yang marah-marah. Iya. Coba dinyanyi. Lo dulu gini. Lo dulu minta maaf. 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 Apa mesti nyolot-melotot nyenye. Biasa aja. Saya bingung ya. Ini emang lagunya agak absurd sedikit ya emang. Lagunya lucu. Jadi makanya yang aku bilang tadi kalau stereo nggak bisa, aku punya band mono. Berarti dengerinnya gini ya? Iya mono, satu dong nih. Sebelah. Tapi pertanyaan nih. Pertanyaan untuk Stefan dan juga mungkin teman-teman dari stereo. Ada yang punya lebih dari satu akun? Biasanya namanya akun bodong ya. Nah, second account ya, second account. Punya nggak? Stefan punya nggak? Aku kalau boleh jujur, kalau aku nggak bisa malu, ya. Gak apa-apa, you're not the only one. Karena banyak banget sebenarnya biasanya, apalagi itu cewek-cewek tuh biasanya punya second account. Buat? Third account, fourth. Buat stalking. Buat hunting. Lagu yang baru hunting. Jadi kan kadang-kadang orang pakai second account tuh untuk maki-maki, untuk ngeledek-ledek. Kalau teman-teman aku untuk stalking, jadi dia suka cowok ini, suka cowok itu, atau ngefans gitu ya. Gak mau pakai akun aslinya, takut ketahuan, jadi pakai akun. Coba tanya sama istrinya masing-masing. Yang berikutnya adalah kalau ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya dari sosial media. Jadi kalau misalnya ngomong sosial media, banyak juga orang yang sekarang akhirnya sebagai pelaku atau malah sebagai korban berita hoax. Iya benar. Aku sering loh jadi korban. Apa korbannya gimana? Ada sale di sana gitu-gitu, gue udah datang ternyata bohong gitu, udah kabar kapan. Benar. Iya. Terakhir sih ada yang hoax banget yang Ujo operasi muka gitu. Terus ada yang bilang gitu. Tapi ada yang percaya? Enggak kan? Gak ada yang peduli. Nah kayaknya orang gini, hah Ujo operasi muka, kok nggak berubah? Gila kasihan banget ya, dia udah bayar mahal-mahal gitu aja. Kalau ada berita gini, Ujo operasi muka, memang seharusnya. Tapi selain berita hoax ya, berita-berita kan kalau WA tuh termasuk sosial media. Oh iya dong. Iya. Itu pasti siapa di sini setuju atau enggak ya yang WA grup keluarga tuh paling sering nyebar hoax. Iyalah, itu mah udah pasti. Sebarkan berita ini yang gitu ya. Mami maaf, jadi emak gue tuh dikit-dikit yang, nih dengerin nih, katanya di sana ada kebakaran. Nih dengerin di sana gempa, di sini itu. Begal apa enggak, itu ternyata berita udah berapa 5 tahun sama gini. Kalau nggak nyebarin ini dosa kata gitu. Iya. Kamu mau jadi orang dosa gitu. Itu aku, waduh. Ada aja tuh kayak gitu. Terus apalagi ya kalau ngomong tentang sosial media yang lagi ngetren itu adalah live stream. Ya, live stream ini paling banyak yang paling positif adalah tentu saja jualan. Iya. Jualan live stream. Ini langsung. Biasanya ya dasternya. Kenapa? Pernah punya pengalaman enggak maksudnya? Stefan. Jual teman sih, bukan ya? Nggak mungkin juga. Enggak, aku pernah punya pengalaman jual ini alat musik. Live stream. Ya, live stream. Laku. Langsung ya, cepet ya. Iya, mereka pengen. Zaman pandemi banyak yang membuat lelang live stream. Iya. Oh iya. Iya, lelang ini. Waktu itu Arman. Baju-bajunya yang udah nggak kepake, Sama baju ini. istrinya dia jual. Sama itu kita juga pernah ikutan jualan ikan cupang itu. Iya kan? Iya, jadi waktu itu ada teman
teman kita dia emang dedengkot per ikan cupangan gitu kan. Terus dari gitu dia bikin ngumpulin dana sebenarnya donasi untuk disumbangkan kepada mereka di pedagang. Wisma Atlet atau apa sih? Iya. Wisma Atlet atau beberapa pedagang yang kehilangan mata pencarian ya gara-gara Covid. Jadi dia itu lelang ikan cupang. Terus kita cuma hadir ngerame-ramein. Udah nih besokannya ada yang ngirim cupang ini, cupang itu, cupang ini. Jadi jualan. Jadi para penjual ikan cupang itu langsung, Mbak Tika, Mas Ujo minta alamat, kami kirimin gitu. Jadi ikan cupang itu sempat banyak ya. Iya benar, makanya tiap hari tuh aku makan ikan cupang. Ujo, itu kalau penggemar ikan cupang marah loh. Jangan dimakan. Tapi kalau sekarang live stream sosmed itu banyak dijadiin buat cari duit juga kan? Banyak. Kalau yang TikTok itu kan suka dikirim-kirim hadiah itu ya. Sedihnya adalah yang terakhir adalah kalau misalnya jualan oke lah ya. Tapi yang terakhir itu loh, yang ibunya direndam itu loh. Demi konten. Demi konten. Banyak banget sekarang demi konten. Gak etis ya. Tapi ya itu banyak banget orang yang kayak meniru jadinya. Yes. Ya udah gue mandiin ibu gue tapi Terinspirasi ya gitu. Tapi menurut aku sih kurang pantas aja. Enggak, itu benar-benar. Nah, itu tuh yang mesti di pohon pisang pukulin. Ada kan itu live. Langsung banyak pohon pisang yang bertumbangan ya gara-gara petinju ya. Tapi jadi banyak yang kecanduan sosmed ya. Oh, Nah itu dia. Pasti. Jadi kalau untuk pemirsa yang ada di rumah, yang paling menyedihkan dari sosmed itu adalah ketika kita terlalu kecanduan. Selalu nggak bisa lepas nih dari ini. Iya. Saking kecanduan ya. Oh iya. Oke. Walaupun sebetulnya fungsi sosmed itu bagus, tapi fungsi jeleknya juga banyak ya. Betul. Ada aja gitu. Plus minus. Segala macam kalau berlebihan nggak bagus ya. Kayak kita makan tuh kalau berlebihan pasti kan, aduh nggak enak perut. Ya ampun. Nah itu tadi ya. Pemirsa, hal-hal yang ada hubungannya dengan sosial media. Bakal seru banget kalau misalnya kita ngobrol terus, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, pemirsa, dan yang pasti hari ini terima kasih banget. Terima kasih banget. Tapi sebelum kita berpisah, abis ini Stefan juga akan nyanyiin single terbarunya. Kita pengen tahu apa rencana Stefan ke depan. Abis single per single ini, apakah akan bikin album, apakah akan tour, apakah mau konser kecil, apa showcase, apa gitu? Aku itu pengen banget buat tour sih sebenarnya. Yes, amin. Bareng Project Pop yuk. Janji ya. Kayos, please Kayos. Maksudnya itu biar kita diajak gitu. Malah kita yang nebeng kamu. Malah ajak aku, libatkan aku di setiap project kalian. Bener, kalau kamu diajak collab sama Project Pop banget lah. Oke. Asik. Berarti TVRI saksi ya. Harus. Dan aku pengen buat album lagi. Buat album yang relate sama kehidupan semuanya lah. Luar biasa. Dan sekarang langsung saja sebelum kita berpisah, kita akan ketemu lagi di playlist yang mendatang. Tadi kita dengar dulu nih, saksikan dulu Stefan Pasarebo. Kau sendiri menangis saat kau terluka, hanya aku yang di sana. Coba untuk menahan ku rasakan, berharap kau kan mengerti. Habis semua pengorbananku, tak sanggup ku bertahan. Telah ku beri semua cintaku, tapi